program Suara Perempuan Muslimah. Dan saya ada di Pulau Bali. Tempat ini adalah tempat yang paling menarik untuk Anda mengajak keluarga Anda untuk berlibur di sini. Tapi Anda jangan takut jika anggaran Anda habis untuk belanja. Dan pastinya kemungkinan besar Anda tetap memerlukan anggaran makan. Dan di sini adalah tempat yang paling aman, paling menyenangkan karena murah, meriah, dan pastinya juga halal. Di hadapan saya sudah hadir menu pembuka, dan ini adalah menu yang favorit di sini. Tahu kediri goreng dengan sambal kecapnya, kemudian di sini juga ada sambal terasi, dan tahu kediri ini adalah asli dari Kediri, dari Jawa Timur. Dan di hadapan saya ada minuman segar, es beras kencur. Kalau kita bicara beras kencur, itu salah satu rempah-rempah yang banyak ditemukan juga di tanah Jawa. Dan di hadapan saya ada bunga kecombrang. Ini juga adalah bahan baku untuk membuat sambal-sambal ini. Gimana ya rasanya? Saya akan mencoba. Dan kelezatan ini semua pastinya juga peran besar dari sosok muslimah yang akan kita temui sebagai narasumber saya di program kesayangan Anda, Suara Perempuan Muslimah. Izinkan saya untuk mencicipi ini dulu ya. Nanti kita akan bertemu dengan narasumber kita. Sahabat muslimah, seperti janji saya, setelah saya mencicipi makanan pembuka yang paling favorit di sini, kita akan berkenalan dengan sosok yang membuat itu atau meramu itu atau menggagas bahkan warung Mbok Limbo ini. Kita akan bertemu dengan Ibu Gusti Ningsih. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ya. Apa kabar? Baik. Saya tadi baru datang sebelum ketemu dengan Ibu. Saya sudah mencicipi menu pembuka itu gitu, tahu ya. Goreng Kediri. Tahu goreng Kediri. Ya, memang pembuatnya dari orang Kediri asli ya. Dan ini tahunya juga langsung didatangkan bukan dari Kediri, diproduksi di Denpasar. Asli dari Kediri. Asli dari Kediri. Spesial beda sama yang lain. Dan ini sepertinya juga sambal kecapnya pun beda. Ya, sambal kecapnya kita memakai biasa bumbu normal, tapi kita membuat khusus ya, dengan tadi saya juga sudah ciri perkenalkan khasnya ciri khas dari orang Jawa ini ya, kecombrang. Kalau yang di Bali terkenalnya bongkot. Oh, ini namanya bongkot. Jadi kalau di penduduk Bali bilangnya bongkot. Tapi di tanah Jawa ini bilangnya kecombrang ya, bunga kecombrang. Kalau orang Sunda mungkin honje gitu, makanya di Bandung atau di apa itu banyak sekali yang rumah makan honje atau apa itu karena itu. Nah, oke. Ya. Dan ini minuman beras segarnya kencur ya. Beras kencur ini beras kencur produksi sendiri yang kebetulan untuk menunjukkan ciri khasnya Mbok Limbo ya. Jadi adik saya itu kebetulan suka sekali membuat sesuatu yang baru, dan ini kita sudah buat lama itu, dari mulai kuliah di UGM dulu sudah buat seperti itu. Jadi kalau ada beras kencur Gusti itu dulu punya saya, dan sekarang kita lanjutkan di sini. Gitu. Nah, ya. Bu Gusti, itu tadi sekilas. Setidaknya sahabat muslimah juga tahu menunya tuh seperti apa, kekhasannya seperti apa sih ini yang diangkat. Ya. Sepertinya lebih banyak menu-menu Jawa. Menu Jawa ya, kita untuk menu utamanya ke ayam, dan ayam itu ada 3 yang kita sajikan. Ayam asli kampung, kemudian ayam potong, dan ayam pejantan. Jadi konsumen bisa memilih mana yang mereka suka sesuai budget mereka. Kemudian ada bebek dan ikan, untuk udang, cumi juga ada. Semuanya bisa dengan kremes atau dipenyet. Oh, oke. Dan itu adalah kekhasan. Dan kelebihan satu lagi, bebas untuk mengambil nasi dan lalapannya. Jadi yang mau porsinya besar atau kecil bisa sepuasnya ambil. Iya. Benar kan sahabat muslimah, saya bilang apa? Kalau anggaran makan Anda sudah habis sebagian untuk belanja, jangan khawatir. Jadi kalau untuk makan, ya silakan datang ke betul ya, iya, disesuaikan dengan budgetnya bisa. Nah, sekarang gini, seperti yang sudah memang kita bicara makanannya atau apa yang khas di sini ini ada sekilas saja, tapi sebenarnya sahabat muslimah menunggu sosok Bu Gusti Ningsih ini seperti apa dan bagaimana membesarkan warung Mbok Limbo ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya bilangnya warung, tapi saya merasa senyaman di restoran loh ini, gitu kan? Gimana sih ceritanya? Kenapa namanya warung Mbok Limbo? Dulu ceritanya itu kan memang berangkatnya kita dari warung kecil, satu meja diberi satu tempat kecil dari Departemen Perhubungan Pusat Jakarta.
Kemudian dari satu meja ini, kemudian kita coba melebar satu lagi dengan ke gedung-gedung lain, tapi hanya untuk makan siang aja. Kemudian lokasinya sudah di Bali. Kemudian di Bali ini karena saudara itu ada yang punya galeri. Nah, kemudian kita coba untuk kita kelola juga galeri yang ada. Kemudian saya tambahkan galeri dan warung yang ada dari Jakarta. Jadi saya kirim orang Jakarta untuk ke Bali, memang sengaja untuk membuat image baru. Jadi pertama kali berdiri itu adalah di Jakarta. Di Jakarta, tepatnya di jalan di Departemen Perhubungan di Jalan Sudirman, pintu Senayan 1 dulu. Itu pertama kali. Itu ya. bentuknya warung, sahabat muslim. Warung, satu meja dengan kecil. Satu meja kecil. Kemudian setelah berapa tahun? Setelah cabang makan banyak waktu untuk bisa sampai ya pada titik yang lebih memuaskan ya. Jadi mungkin sampai sekarang sudah hampir dari 95 ya, tahun 95 sampai sekarang. Ya, 95 sampai sekarang lah, sampai 2013 ya. Nah, itu kan waktu yang sangat panjang, betul gitu ya, apalagi untuk bisnis kuliner. Banyak orang bilang, sahabat muslimah, bisnis kuliner ini adalah bisnis yang paling menjanjikan. Karena orang itu makan setiap hari, setiap saat kita pasti lapar, kita pasti haus. Nah, tapi bukan berarti itu adalah kepuasan si owner untuk melakukan usaha begitu saja. Ada pasti ceritanya ya, cerita perjuangannya yang kita juga ingin tahu, sahabat muslimah di sini. Bu Gusti kenapa punya gagasan membuat itu? Ceritanya panjang sekali dan itu butuh waktu dan kesabaran, tenaga dan pikiran yang banyak juga. Jadi tidak langsung satu kali loncatan langsung jadi. Jadi semuanya harus sabar, dengan pemikiran yang pas, apa yang dimauin market gitu ya. Jadi kenapa Bali yang saya pilih ya itu tadi, karena memang kita sudah ada fasilitas galeri dan makanan sudah ada, makanya kita coba combine itu. Ya itu kurang lebih begitu, dan saya mau mengambil booming waktu yang tepat pada pembukaan pertama itu malam takbiran. Malam takbiran. Jadi besok hari raya, malam ini saya buka. Itu di Bali. Di Bali, dan semua bahannya saya bawa dari Jakarta. Jadi pas begitu datang sampai di situ langsung besoknya kita buka. Jadi ya hikmah dari Lebaran tahun 2008. Ya. Sahabat muslimah, barusan saja kita dengar hikmah dari Lebaran 2008, dan bahkan itu yang menarik adalah di Pulau Bali yang mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu. Dan bagaimana ini bisa terjadi dan ternyata membuahkan hasil yang bisa kita lihat tidak hanya lezat di apa yang kita makan, tapi juga dirasakan oleh Ibu Gusti, ya kan? Bu Gusti, kelezatan dari jalannya perjuangan itu, gitu ya. Yang menarik tadi di Bali, satu di Bali, mayoritas Hindu, dan itu Gusti berani sekali mengambil momen malam takbiran, gitu ya. Jadi konsep Islaminya dibuat sedemikian indah oleh Bu Gusti, dan itu sebagai bentuk rasa syukur pastinya ya. Gitu. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar sini? Di sekitar Bali pada saat itu mungkin karena Mbok Limbo sudah ada di Jakarta. Waktu itu saya berpikiran bahwa pada malam Lebaran itu pasti banyak pengunjung di luar kota datang ke Pulau Bali kan ya. Dan bagi mereka yang sudah tahu Mbok Limbo dari Jakarta, pada saat mereka melihat Mbok Limbo pasti sudah punya pikiran bahwa itu, oh ini Mbok Limbo dari Jakarta atau bukan, dan ternyata itu betul. Jadi kebanyakan pada pembukaan pertama itu yang datang adalah kebanyakan dari Jakarta luar kota semuanya. Penduduk lokal menjadi semakin ingin tahu kenapa baru buka langsung ramai gitu kan. Jadi pertama itu, kemudian makanan juga universal ya, tidak ada yang bagi penduduk Hindu juga semuanya halal kan itu. Jadi mungkin itu ya faktor itu. Dan satu lagi, ciri khas makanan Jawa itu adalah agak manis, karena saya menyesuaikan dengan lidah Bali yang suka pedas, jadi semuanya saya utamakan dengan cabai yang lebih pedas. Jadi lebih pedas daripada yang di Jakarta. Itu mungkin karena itu juga. Bu Gusti, kita akan lanjut perbincangan menarik ini. Gitu. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Sahabat muslimah,
bagaimana sih nikmatnya dan bagaimana sih dimaksud dengan universal. Universal tidak hanya berdasarkan menu, tapi ternyata juga pengunjungnya. Di sini masih bersama kami di Warung Bolibo di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat muslimah, kita lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi diskusi menyinggung sedikit tentang universal, saya juga akan bertanya arti universal di sini dan keuniversalan yang diyakini atau diterapkan oleh di Warung Bolibo ini seperti apa. Yuk kita lanjutkan obrolan kita. Gusti, Iya. universal. Ya, universalnya berangkat dari hal sederhana loh sebenarnya. Menu, Ya, menu karena ini di Pulau Bali, tapi kita mengangkat masakan Jawa, kita ambil tengah-tengahnya, ya kan, yang lebih diterapkan lagi untuk pedesnya. Ya. Tapi saya juga ingin tahu, ya, meskipun tadi pembukaannya adalah orang-orang Jakarta, Betul. Bali sendiri kan mayoritas Hindu. Pernah nggak sih, meskipun ini sudah jelas-jelas ada ayam, ikan, masih saja ada pertanyaan orang yang meragukan itu. Bu, ini masakannya halal nggak? Iya, Masih ada? betul itu benar sekali ya. Meskipun mereka sudah tahu bahwa itu di dalam papan namanya itu sudah ada tulisan ayam Tarung Galeri asli Yogyakarta, ayam kremes penyet gitu ya, sudah jelas itu. Tetap saja masih ditanyakan halal nggak? Ada yang halal atau tidak gitu. Jadi ya memang harus tetap kita tetap harus kita jelaskan dengan baik meskipun ya sedikit ini juga sih sudah jelas itu produknya ayam, nggak ada lagi yang Karena lain mungkin gitu. maksudnya saudara-saudara kita yang bertanya itu ingin hanya cukup untuk diyakinkan saja. Betul, untuk meyakinkan Dan diri. kadang-kadang mungkin ya dari sisi pengolahan mereka juga melihat. Tapi kalau kita lihat, makanya tadi saya sendiri, sahabat muslim juga heran bilangnya warung. Ya. Tapi saya merasa begitu saya duduk, saya pelayannya datang gitu menawarkan makanannya, menunya kepada saya dan disuguhkan, itu saya melihat konsepnya ini memang sangat tradisional. Tapi tetap ada nilai estetika yang sangat dijaga. Betul. Karena memang dari galeri itu tadi kan. Betul. Apakah kalau di Jakarta Bolibo juga menggunakan piranti-piranti seperti ini? Seperti sama yang untuk terutama yang di gedung Raja Wali ya, Raja Wali yang di samping hotel yang di Mega Kuningan itu, itu kita juga memakai piranti yang sama. Piranti yang sama. Itu pasti ada alasan kan? Alasannya untuk memberikan brand image bahwa produk Bolibo itu produk orang desa yang kebetulan ini semua barang-barangnya dari Klaten, dari Bayat Klaten, jadi memang kita mau memberikan brand image bahwa ini adalah punya kita seperti itu. Dan yang terpenting pastinya, apalagi di Bali, kalau wisatawan asing datang, mereka juga tetap bisa mengenal piranti-piranti atau hasil karya tradisional di luar Bali pun tidak usah jauh-jauh pergi ke sana. Di Bali mereka bisa jumpai. Dan sahabat muslimah, yang menarik juga di sini paling tidak ada pembuktian sekali lagi bahwa ada pembauran betul. Akulturasi budaya, toleransi yang saling bekerja sama dengan kita. Tapi saudara-saudara kita bagian timur itu juga punya kekasar spesifikasi dalam mengolah makanan. Ini bagaimana prosesnya mereka bisa mengolah makanan-makanan Jawa dan Bali gitu? Sementara mereka kebiasaan hari-harinya semuanya dari training ya, ada training, kemudian pengawasan yang cukup ketat juga, kurang apa begitu. berapa lama mereka menjalani? Rata-rata 3 bulan sudah mulai bisa. 3 bulan. Iya. Memang dari awalnya nol, tapi setelah training dan 3 bulan bekerja dan tentu saja itu bisa memenuhi syarat. Nah, sekarang
Bu Gusti, ada juga pertanyaan yang mungkin sedikit apa namanya, kita juga jadi ingin mengulik lebih. Bu Gusti ini terbiasa hidup di tanah Jawa, begitu ya, dengan kultur Jawa. Sementara harus menjadi pemimpin atau mengkoordinir saudara-saudara kita yang dari timur ini untuk bekerja sama menghasilkan sebuah karya yang juga pasti kualitasnya tidak berubah kualitas. Ya, betul. Bagaimana cara Bu Gusti sebagai pribadi Bu Gusti itu untuk bisa melebur kepada mereka? Ya, pertama memang susah, terutama antara karyawan yang dari Jawa dengan Timur, karena punya karakter yang berbeda. Karyawan Timur kan lebih seperti Batak gitu ya Mbak ya. Mereka jadi lebih keras, lebih terbuka. Kalau berbicara juga seperti orang mau marah atau apa, tapi sebetulnya tidak. Dan itu memerlukan waktu proses juga, dan itu tidak mudah. Tapi dengan berjalannya waktu terbiasa ya. Juga saya sendiri juga sudah terbiasa dengan mereka, jadi pendekatan juga. Dan yang menarik juga kalau mereka sudah misalnya ada sesuatu hal keluar dari Probolinggo gitu ya, kemudian kerja di tempat lain, pasti maunya kembali lagi ke sini. Dan itu kalau memang kesalahannya nggak banyak ya pasti kita terima, tapi kalau ya jadi tergantung kita, kemampuan kita secara psikologis mendekati mereka. Dan dasarnya baik-baik saja. Dasarnya baik-baik saja. Sahabat muslimah, kita juga tahu bahwa meskipun kita berbeda kebiasaan, ya, tapi karena kita satu rumpun dan kita sebenarnya adalah keluarga besar gitu yang harus dijaga kerukunannya, dan itu pasti bukan sesuatu mustahil untuk bisa bekerja sama gitu. Tapi sekarang kita juga ingin tahu gitu ya, Bu Gusti sudah di sini gitu ya, lalu kemudian saudara-saudara kita terasa juga nyaman bekerja dengan baik. Ada satu masa yang namanya juga perjalanan usaha, pasti ada up and down ya, pasti ya. Di Bali ini katanya kalau buka usaha atau bisnis sekecil apapun pasti jadi, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada hal-hal di mana mungkin kita lalai atau di mana hal-hal yang kita agak salah begitu, terus ada masalah. Betul, itu betul sekali, itu banyak sekali, karena media sosial itu sekarang sudah berkembang sekali. Jadi sesuatu yang baik dan buruk itu juga cukup cepat sekali tersebar. Jadi dengan input masukan dari mereka itu justru membuat kita makin berusaha lebih memperbaiki diri ya Mbak ya. Dan alhamdulillah sih sejauh ini rata-rata masih 80%, 85% masih baik-baik saja komen dan pendapat dari kamu ya. Jadi ya untuk mengontrol aja seperti polisi kita. Oke. Nah, ini perjalanan lebih tambah menarik lagi. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan sebentar lagi ya. Sahabat muslimah, terbuka mau menerima kritikan, masukan, itu sebenarnya adalah kunci kita. Justru kita memagari agar kualitas karya kita pun tetap terjaga. Selamat bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Mbak Meli bisa cerita nggak? Sering nggak berkunjung ke warung ini? Kalau sering sih enggak, tapi adalah beberapa kali ke sini. Mbak Meli ceritakan dong, apa sih yang membuat Mbak Meli jadi senang untuk datang ke sini? Ya, di sini kremesnya beda soalnya sama yang lain. Bedanya di mana, Mbak? Ya, lebih gurih, lebih enak aja, pokoknya beda aja. Makanan favorit Mbak Meli apa? Ini aja, udang kremesnya aja sama cumi kremes. Udang kremes sama cumi kremes. Ada nggak masukan atau saran yang Mbak Meli bisa kasih untuk menu makanan itu? Kayaknya sih udah cukup ya. Udah cukup puas pokoknya makan di sini. Bisa cerita nggak sih kelezatan sambelnya kayak apa? Kata teman saya sih di sini kan sambelnya terkenal menggila. Cuma memang hari ini agak kurang sedikit, mungkin bisa ditambah agak sedikit pedas. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati.
Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Akan lebih maju ya, akan lebih besar, lebih berkembang, cabangnya di mana-mana dan lebih terkenal tidak hanya di Bali tapi bisa buka cabang. Karena kalau saya lihat tidak cuma makanan ya, dia punya potensi yang besar di bidang-bidang yang lain. Mungkin kalau saya pakai istilah tangannya dingin mungkin ya. Apa yang dia pegang bisa menghasilkan sesuatu yang cukup berguna buat orang banyak. Dari makanan, dari seni, buat saya juga bisa mengembangkan kuliner kita sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari interiornya juga kerajinan tangan yang bisa diperkenalkan secara tidak langsung oleh Mbak Gusti. Wanita yang hebat kalau buat saya. Sahabat Muslimah, tadi kita baru saja dengarkan bagaimana pendapat-pendapat pengunjung di sini. Dan itu adalah suatu bukti bahwa apa yang saya utarakan itu adalah fakta yang benar. Ya Bu Gusti ya? Ya. Gitu, insya Allah itu benar. Insya Allah. Ya. Sampai nanti juga pasti akan terus ditingkatkan lagi kualitasnya. Kalau bicara soal pengunjung di sini, sebenarnya sasarannya, segmentasinya itu kemana sih? Sasarannya Mbok Limbo itu dari awal memang kita mau coba ngambil segmen semua kalangan bisa masuk dari itu kenapa makanya ada ayam potong itu kita kasih harga di kisaran 15 plus nasi itu kurang lebih 20. Itu saya pikir cukup untuk segmen kelas bawah untuk bisa mengkonsumsi dengan budget segitu. Dan kebetulan sekali karena kita buka 24 jam permisa, jadi 24 jam ini kita mengambil segmen yang mereka pekerja malam. Karena Bali adalah kota turis, jadi kehidupan malam seperti resto-resto malam, klub-klub malam itu pekerjanya tuh pulang dari kerja biasanya mampir untuk makan malam. Apalagi di daerah Kuta ini 24 jam. 24 jam. 24 jam sahabat Muslimah itu dinamis sekali. Betul. Seakan-akan kota ini tidak pernah tidur. Betul gitu ya? Iya. Jadi segmennya semuanya kita bisa masuk. Tentu saja yang kemudian berkembang adalah akhirnya Bollywood menjadi seperti ikon, salah satu yang seperti emas untuk divisit, untuk dikunjungi. Jadi karena keunikannya menjadi ciri khas dari Kuta sebagai kota wisata, jadi kebanyakan turis dari luar Jawa, luar Bali, luar Jawa seperti di Kalimantan atau Sulawesi itu mereka belum ke Mbok Limbo, jadi mereka pasti selalu mencoba untuk mampir. Jadi menambah kasana perkulineran di Bali. Betul. Ya. Jadi sepertinya kurang afdol sahabat Muslimah kalau belum mampir ke Mbok Limbo. Betul, seperti itu. Kalau belum ke Mbok Limbo belum komplit ke Bali. Tapi dari tadi sahabat Muslimah saya dan bahkan Bu Gusti menyebutkan nama Mbok Limbo. Ya. Kita semua penasaran loh nih sebenarnya Bu Gusti. Mbok Limbo itu siapa sih dan artinya itu apa? Ya, kebanyakan dari konsumen itu selalu mengatakan kenapa Mbok Limbo, karena Bu Gusti bukan seperti Mbok Limbo gitu loh. Mbok Limbo itu tokoh wayang yang kalau di kesatria itu ada Gareng, Petro, Semar, Bagong. Nah itu untuk yang keputrennya, yang di kerajaan keputrennya untuk permaisuri itu ada Limbok dengan Cangik. Nah ini Limbok ini kebetulan nenek saya itu kan modelnya seperti Punokawan Limbok yang di Keputren ini, jadi gemuk, pendek, tapi bedanya nenek saya lebih cantik gitu. Jadi dia dipanggil Limbok, jadi saya mengambil itu dari Mbok Limbok karena dia yang berjasa membesarkan saya. Jadi ini sebenarnya juga sahabat Muslimah bentuk apresiasi dari apresiasi untuk sang nenek saya gitu. Dan waktu itu nenek ngetop sekali untuk diibaratkan sebagai sosok Punokawan di Keputren. Ya, yang banyak mempengaruhi putri-putri dan permaisuri raja. Ya. Jadi kalau
apakah sosok Limbo ini sama dengan Semar begitu di kurang lebih seperti Punokawan di dalam kesatria ya. Jadi ya. tidak hanya sekedar mengawal, tapi juga memberikan nasihat-nasihat dan petuah-petuah yang berguna gitu ya. Ya. Sebagai teman curhat gitu, memberikan solusi seperti itu ya. Gitu ya. Jadi sepertinya filosofi itu pun juga mendasari seperti filosofi itu kebetulan itu hampir sama dengan watak saya yang selalu ingin memberikan motivasi ke orang lain, memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain, yang maunya lebih maju gitu. Seperti itulah saya. Jadi bagaimanapun kalau teman-teman melihat saya itu, saya selalu suka yang seperti itu. Kemana-mana, pergi naik sepeda motor atau yang melakukan sesuatu yang motivasi dan renovasi lah, yang aneh gitu. Nah, sahabat muslimah, ternyata berkembang ini pembicaraan kita. Betul. Bicara soal motivasi, ya motivasi itu tidak hanya sekedar kita bisa mampu untuk memberikan kepada orang lain. Kadang-kadang banyak sosok yang dia tampil dikenal sebagai orang memberi nasihat, tapi pada saat dia sendiri rupanya dia tidak, entah itu tidak mampu atau dia tidak cerdik atau dia tidak pandai untuk dia menasihati diri sendiri. Itu yang kadang susah. Betul sekali itu Mbak. Menurut pandangan Bu Gusti seperti apa ya kalau dengan sosok seperti itu? Semuanya jadi kembali ke diri ya, ke diri sendiri dan basic kita dari awal. Tentu saja itu tadi ya, background agama, pendidikan, dan lingkungan tentu banyak berpengaruh ya. Dan sekali lagi sahabat muslimah, kalau kita lihat dari ajaran Islam gitu ya, ajaran Islam itu selalu yang saya baca dan saya dengar juga bahwa selalu mengutamakan kreativitas dan produktivitas. Tapi kreativitas dan produktivitas tidak akan bisa terrealisasi dengan baik tanpa ada upaya kerja keras. Betul. Nah, pandangan Bu Gusti tentang statement itu yang diajarkan dalam agama Islam ya, agama kita itu seperti apa? Ya, itu betul sekali. Jadi semua usaha memang selalu harus diiringi dengan doa dan komunikasi yang baik dengan yang menciptakan kita, dengan Allah tentu. Karena semuanya tentu motivasinya dari sana, ya kan? Kalau berbicara itu saya selalu ingin menangis karena itu memang nggak lepas dari semua yang kita sudah usahakan. Jadi ya semuanya memang betul. Jadi motivasi, doa, dan kerja keras. Kerja keras bahwa kita mau capek, fighter, nah itu gitu ya. Jadi cobaan pasti bisa terlampaui. Benar. Bu Gusti, mungkin sahabat muslimah juga tahu, dan saya sendiri sebenarnya juga kalau masuk dalam pembicaraan ini kadang kita tersentuh, terharu bukan karena kita melihat sesuatu yang susah, justru pada kadang-kadang kita agak keliru mengekspresikan mendeskripsikan sukses. Sukses itu kan sebenarnya prosesnya, benar, ya, gitu. Jadi kalau kita sampai menitikan air mata, gitu ya, bahkan mungkin di sini sahabat muslimah bisa lihat Bu Gusti juga jadi terharu karena akhirnya dari obrolan santai ini pun ada sesuatu nilai. Pinter mancing-mancing. Saya sendiri sebenarnya sahabat muslimah kalau ini tapi kita tidak mau mengharu diri ya, gitu. Sahabat muslimah tahu bahwa apa yang Bu Gusti lakukan, apa juga yang saya lakukan dan kita semua lakukan, itu pastinya ada sesuatu nilai yang bisa kita ambil. Terima kasih Bu Gusti sudah bersama kita. Terima kasih mau mampir. Singkat sekali dan kita juga ingin tahu sebenarnya lebih banyak. Ingin tahu bukan untuk mengorek-orek, tapi belajar banyak hal dari sosok Gusti Ningsih dengan warung Limbonya. Sahabat muslimah, sampai berjumpa kembali dengan topik yang tidak kalah menarik dengan sosok-sosok lain yang inspiratif dari saudara-saudara muslimah kita di Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.